Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Sutresno. Saya dosen di Stikes Surya Mitra Wisata Kediri. Dan saya penanggung jawab atau pengampu mata kuliah perawatan medikal bedah. Nah, pada pagi hari ini kita akan bicara tentang anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler. Di mana mata kuliah dasar ini sangat penting sekali kalau kita ingin bicara tentang penyakit ataukah kita ingin mengetahui etiologi dari suatu penyakit. Kalau kita bicara anatomi, yang pertama yaitu pasti kita akan berhubungan erat dengan struktur, bentuk, dan juga bagian-bagian dari organ tubuh manusia. Sedangkan kalau kita bicara tentang fisiologi, kita akan bicara tentang fungsi, mekanisme, patofisiologi maupun dari kimia dari zat tersebut. Oke, untuk anatomi jantung, yaitu kita akan bagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama yaitu atrium kiri, terus berikutnya ada ventrikel kiri, terus ada atrium kanan dan ventrikel kanan. Untuk bagian dari atrium dan ventrikel ini ada sedikit perbedaan, di mana besarnya atau tebalnya dari dinding atrium itu 1/5 dari ventrikel. Sedangkan antara bagian kanan dan kiri itu juga jadi perbedaan, di mana untuk yang ventrikel kiri itu lebih tebal daripada ventrikel kanan. Di mana karena ini berhubungan dengan fungsinya nanti yaitu ventrikel kiri itu memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan ventrikel kanan itu akan memompa darah hanya ke paru-paru. Nah, untuk selaput dinding jantung sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu epikardium, miokardium, sama endokardium. Di mana selaput epikardium ada selaput paling luar, sedangkan selaput endokardium ada selaput paling dalam. Penyakit yang akan menyerang atau nanti ketika ada kelainan, di mana epikardium biasanya terkena epikarditis, atau yang selaput paling dalam yaitu endokardium. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat sel jantung. Yang pertama yaitu sel jantung atau otot jantung itu menghasilkan impuls sendiri atau kita sebut sebagai automaticity, di mana jantung itu bisa bergerak karena stimulasi listrik karena dia bisa menghasilkan listrik sendiri. Sedangkan yang kedua yaitu berespon terhadap stimulasi listrik. Di sini excitability atau sifatnya kedua itu di mana jantung itu akan berespon ketika ada listrik. Misalkan kita menggunakan jenis shock bila ada pasien yang berhenti jantung. Untuk yang ketiga, sifat sel jantung yaitu mengantarkan listrik dari sel ke sel. Yaitu sifat sel jantung itu sendiri dia akan mengalir dari sel ke sel, di mana ketika ada hambatan maka kita ada sebut penyakit yaitu blok. Misalkan dari SA node kita ke AV node, bila terjadi gangguan maka terjadi AV block atau kita kenal dengan AV block. Nah, untuk selanjutnya yaitu sifat yaitu terjadinya contractility atau pemendekan bila berkontraksi. Nah, terus sifat-sifat ini harus kita ketahui. Kenapa? Nanti di dunia medis atau di berhubungan dengan penyakit maka kita akan mengetahui atau kelainan pasien kita itu seperti apa. Untuk selanjutnya saya akan bicara tentang peredaran darah pada sistem kardiovaskuler atau pada tubuh manusia secara umum. Yang pertama yaitu saya mulai dari atrium kiri. Darah akan mengalir dari atrium kiri akan menuju ke ventrikel kiri melalui katup bikuspidalis. Selanjutnya oleh ventrikel kiri, darah itu akan dialirkan atau dipompakan ke seluruh tubuh melalui katup aorta dan mengalir melalui pembuluh darah aorta. Dari pembuluh darah aorta di sini nanti akan dibagi menjadi 2, yaitu yang ascendent sama descendent, di mana nanti yang ascendent itu akan mensuplai darah ke otak atau jantung bagian atas, sedangkan yang descendent akan mensuplai darah dari jantung bagian ke bawah. Berikutnya dari seluruh tubuh, maka dari aorta ini akan mengalir ke seluruh tubuh, dia akan bertukar nanti yang membawa yang nutrisi akan diberikan semua sel, sedangkan nanti sebaliknya sisa metabolisme sama karbodioksida akan dibawa kembali ke jantung melalui pembuluh darah vena cava inferior dan superior. Di mana dari vena cava ini darah akan mengalir masuk menuju ke atrium kanan. Dari atrium kanan ini darah akan dipompakan ke ventrikel kanan melalui katup bikuspidalis. Darah dari ventrikel kanan akan dipompakan ke paru-paru melalui pembuluh darah arteri pulmonalis, dan sebelum masuk ke pembuluh darah arteri pulmonalis, darah akan melalui katup pulmonalis. Di dalam paru-paru, darah akan berdifusi, bertukar antara CO2 dan O2, di mana nanti yang O2 akan dibawa lagi oleh darah menuju ke
atrium kiri melalui vena pulmonalis. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari sirkulasi ini? Ketika kita sudah menghafalkan, maka kita akan bisa menarik kesimpulan atau kita bisa mencari etiologi suatu penyakit dari pasien. Contohnya seperti ini. Bila ada pasien dengan gagal jantung kanan, maka kita bisa menarik atau menganalisis yaitu adanya odem pada ekstremitas bagian bawah. Kenapa terjadi seperti itu? Karena darah yang seharusnya itu kembali lagi ke jantung kanan atau ke atrium kanan, yaitu ketika mengalami penurunan kontraksi, yaitu darah akan terjadi reflux atau tidak semuanya masuk ke dalam jantung kanan dan akan tertinggal ke ekstremitas bagian bawah, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya odem ekstremitas bagian bawah. Sebaliknya, ketika ada pasien dengan gagal jantung sebelah kiri ataukah penurunan kontraksi pada jantung sebelah kiri, maka darah yang dari paru-paru yang seharusnya itu masuk ke dalam atrium kiri karena kontraksinya jantung agak melemah, sehingga yang bisa terjadi yaitu terjadilah reflux ke paru-paru sehingga terjadilah odem. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan tentang pembuluh darah koroner, di mana pembuluh darah itu koroner ini sangat penting sekali terhadap sistem kardiovaskuler. Di sini pembuluh darah koroner adalah pembuluh darah yang mensuplai oksigen dan juga nutrisi ke dalam organ jantung. Di mana ketika ada sedikit kerusakan atau ada kelainan pada pembuluh darah koroner ini akan menyebabkan penyakit atau menyebabkan cardiac arrest atau berhentinya jantung. Nah, pembuluh darah koroner sendiri kita harus tahu dulu kita anatominya, yaitu pembuluh darah ini berasal dari pembuluh darah pangkal pembuluh darah aorta, di mana ketika jantung mengumpulkan darah atau ventrikel kiri mengumpulkan darah, maka darah akan pertama kali masuk ke pembuluh darah koroner, di mana pembuluh darah ini akan mensuplai dulu makanan ke dalam organ jantung. Nah, untuk pembagian sendiri pembuluh darah koroner dibagi menjadi dua, yaitu kanan dan kiri. Sedangkan untuk yang kiri dibagi menjadi dua, yaitu pembuluh darah arteri koroner sirkumfleks sama arteriobranch. Dan pembuluh darah koroner di sini yaitu sering terjadi kelainan pada pasien-pasien dengan misalkan dengan hipertensi atau hiperkolesterol, di mana pembuluh darah ini yang sering terjadinya sumbatan. Ketika ada sumbatan pada pembuluh darah koroner, maka akan kita sebut kelainan dengan istilah penyakit jantung koroner. Nah, dampaknya apa? Dampaknya sangat berat sekali, yaitu ketika ada sumbatan ataukah adanya penyempitan pada pembuluh darah koroner, maka ada bagian jantung yang kekurangan oksigen dan juga nutrisi, di mana lama-kelamaan organ jantung itu akan mengalami iskemik, kemudian infark, nekrosis, baru akan terjadi cardiac arrest atau berhentinya kontraksi jantung. Oke, jadi tadi kita sudah bicara tentang atau membahas tentang beberapa hal, salah satunya itu anatomi, fisiologi dari jantung dan juga sistem peredaran darah, dan juga ada beberapa tambahan dari tentang pembuluh darah pada sistem kardiovaskuler, yaitu pembuluh darah koroner. Nah, sehingga dengan kita belajar anatomi fisiologi, maka kita akan memahami organ jantung itu secara mendetail atau secara mendalam. Dampaknya apa? Kita bisa mengetahui nanti ketika kita berhadapan dengan penyakit tertentu atau khususnya penyakit kardiovaskuler, maka kita bisa menarik atau menganalisis penyakit tersebut dari mana penyebabnya. Nah, sehingga pesan saya, bila kita ingin hebat atau kita ingin mengetahui penyakit itu sampai detail atau kita bisa menganalisis, maka kunci dasarnya yaitu kita harus menghafal dua hal, yaitu anatomi dan fisiologi pada setiap organ atau sistem organ. Nah, oke, tadi kita sudah membahas tentang anatomi fisiologi. Selanjutnya kita akan ketemu lagi dengan video-video berikutnya tentang sistem kardiovaskuler atau tentang penyakit-penyakit sistem kardiovaskuler, dan tentunya akan bermanfaat buat adik semuanya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.